على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Dan kemarin sudah kita baca kitab zikir, dan sebagaimana dijelaskan oleh para guru kami, ketika membaca kitab zikir hendaklah ketika membaca hadis yang berisi zikir maka niatnya dua, niatan membaca hadis sekaligus niatan mempraktekkan wirid atau zikir yang diajarkan tersebut. Nah, kita lanjutkan sekarang kitab baru hadis 1910, kitab Ta'awudhi, kitab tentang minta perlindungan kepada Allah wa ghairihi dan lain-lain. Doa itu ada dua macam, ada masalah permintaan, ada isti'adzah atau perlindungan. Nah, di sini sekarang membahas tentang satu bagian doa yaitu isti'adzah atau nama lainnya ta'awudz. Bab ta'awudz min syarril fitan, bab berlindung dari buruknya fitnah-fitnah. Fitnah itu segala sesuatu yang bisa merusak agama kita. Fadhal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila itta'awati Allahumma wa inni a'udzu bika min fitnatin nari wa 'adzabil nari. Fitnatin nar, ujian neraka. Kalau adzabin nar, siksaan neraka. Nah, ujian neraka ini maksudnya adalah pertanyaan dari malaikat penjaga neraka, tapi pertanyaannya yang bersifat taubih atau menjelekkan. Ya. Betul. Fitnah kaya yaitu ketika kaya tidak lulus alias tidak bisa mensyukurinya dan sejenisnya. Betul. Allahumma ighfir khataaya bima'i saiti wal barad wa naqi qalbi minal khataaya kama yunqal thawbal abyad min ad-danas wa ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma inni a'udzu bika min. Di tempat saya fa inni ada enggak fa-nya di situ? Enggak ada. Yang terakhir fa inni a'udzu bika. Allahumma fa inni. Enggak ada fa-nya. Enggak ada. Ya, tambahan fa-nya memang agak aneh ya dari sisi kalimat. Sehingga saya cek dulu apakah di Sahih Muslim apakah ada tambahan fa-nya juga atau tidak. Malah yang pertama. Ya, di sini kalau dalam Sahih Muslim fa ininya dua kali. Yang pertama, Allahumma fa inni a'udzubika. Seperti yang di naskah antum, tapi kalau di naskah saya yang pertama tidak pakai fa. Sehingga saya kira tadi antum salah baca aja. Ternyata memang teksnya seperti itu ya. Nah, saya nggak paham dari sisi bahasa Arab. Fa ini fungsinya apa? Karena biasanya fa itu adalah di tengah. Kalau di awal biasanya nggak pakai fa. Allahu a'lam bishawab. Bab fi ta'awudzi minal ajzi wal kasal. Bab berlindung dari lemah dan malas. Fadhal. Berlindung dari al-jubni, penakut, wal bukhl, dan pelit. Karena penakut dan pelit ini biasanya berkaitan. Kalau orang penakut biasanya pelit. Kalau orang pemberani biasanya dermawan. Karena kedermawanan dia terhadap harta menyebabkan kedermawanan dia terhadap nyawanya juga. Kemudian haram ini adalah pikun, dan menurut Ikrimah radhiyallahu anhu
Man qara'al Qur'an, barang siapa yang hafal Qur'an, lam yuradda ila ardhil umur. Dia tidak akan menjadi pikun. Karena berkahnya Al-Quran yang dia ulang-ulang, yang dia fikirkan dalam otaknya itu. Kemudian kata ulama yang lain, bahwasanya abqan nasi uqulan qurra'ul Quran. Orang yang paling akalnya awet itu adalah para penghafal Quran, yaitu dengan sebab dia mengulang-ulangi atau banyak mengulangi hafalan Quran tersebut. Babun fit ta'awudz min su'il qada' wa darakis syaqa. Bab berlindung dari jeleknya takdir dan mendapati kecelakaan, kebinasaan atau ya kesialan. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min su'il qada'i wa min talafi syaqqa wa min samatatil a'da'i wa min jahdil bala'i. Jahdil bala, beratnya musibah, karena musibah ada yang berat, ada yang biasa. Nah, yang berat ini maksudnya. Fadhal. Qala amrun fi hadithihi qala Sufyanu usyuku anni uhibbu wa hibatan jinta. Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah ini dia ragu-ragu menambahi satu kalimat di dalam doa ini, dan yang dimaksud adalah kalimat syamatatil a'da, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Syamatah yaitu senangnya al-a'da, musuh, ketika melihat musibah menimpa para kaum muslimin. Babu ta'awudz min zawalin ni'am, berlindung dari lenyapnya nikmat-nikmat. Hadis 1913. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Afiah itu sejahtera, dan ini mencakup sejahtera agama dan sejahtera dunia. Seperti sehat itu afiah, atau selamat dalam bab dari maksiat itu afiah. Adapun fujaati nikmatika itu adalah yang mendadak dari hukumanmu. Babu tasmitil atis idza hamidallah. Bab mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala atasa inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulani sammata ahaduma wa lam yusammitil akhar wa qala alladhi lam yusammithu atasa fulanun fa sammatahu wa tastu ana wa lam tusammitni qala inna hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Jadi orang bersin itu kalau dia memuji Allah maka berhak didoakan. Tapi kalau tidak maka tidak berhak didoakan. Nah, kalau Ibnu Umar ketika mendengar orang bersin, kemudian dia tidak mendengar dia mengucapkan tahmid, maka Ibnu Umar mengatakan, yarhamukallah in hamidtallah. Mudah-mudahan Allah merahmati engkau kalau kamu tadi memuji Allah. Karena bisa jadi dia sudah tahmid tapi tidak terdengar. Dan itu diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Dan itu sudah kita katamkan dulu bersama beberapa asatid di mana Masjid Nur Jamil. Fadhal. An Iyas bin Salamata anna akahu tasahu. Anna sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa antasa rajulun indahu. Faqala lahu yarhamukallah. Thumma akasa ukhra faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu majbulun. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau bersinnya 2 kali maka sudah tidak didoakan lagi karena dia adalah mazkum, yaitu flu. Dan perkataan ar-rajulu mazkum ini ada fungsinya. Seolah-olah Nabi mengatakan kamu sedang bersin, kamu sedang sakit, maka hendaklah kamu berobat atau hendaklah kamu menjaga diri. Ada yang muskil nggak di hadis ini? Nggak ada. Bagi saya muskil ya, karena dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ar-rajulu mazkum ini pada kali yang ketiga. Kalau di sini kali yang kedua. Ya rahmukallah pertama, terus bersin lagi yang kedua, langsung ar-rajulu mazkum. Tapi karena sama-sama hadisnya sahih, kalau yang 3 kali itu riwayat Tirmidzi, maka berarti boleh kita amalkan dua-duanya. Artinya 2 kali kalau kita tahu bahwa itu memang karena sakit, ya kita katakan ar-rajulu mazkum.
Dan itu pula sebabnya Imam Ahmad, ini masalah lain ya. Imam Ahmad seringkali kalau memberikan fatwa itu dua qaul. Itu bukan karena Imam Ahmad ragu-ragu, itu bukan ya. Tapi karena Imam Ahmad itu riwayatnya sangat banyak. Sehingga kalau dia melihat ada dua sahabat Nabi beda pendapat, itu kadang-kadang dia berikan fatwa sesuai pendapat pertama, kadang-kadang dia berikan fatwa sesuai pendapat yang kedua. Bahkan satu masalah bisa Imam Ahmad itu fatwanya bisa 3 atau 4. Nah, itu karena beliau menerapkan semua riwayat yang ada dalam bab tadi untuk semua untuk kasus yang sama tersebut. Sehingga orang yang tidak paham bagaimana Imam Ahmad menganggap Imam Ahmad ini orangnya nggak punya pendirian, bukan begitu padahal. Tapi itu karena luasnya cakrawala ilmu beliau terhadap khilafiyatnya para sahabat-sahabat Nabi atau para salaf. Nah, sehingga beliau kadang menjawab dengan fatwa ini, kadang menjawab dengan fatwa itu. Dan itu yang kadang-kadang saya pakai ketika menjawab pertanyaan orang. Saya kadang menjawab dengan satu jawaban, kadang menjawab dengan jawaban yang lain. Itu bukan karena ragu-ragu, bukan ya. Tapi melihat situasi dan kondisi sehingga ini riwayatnya saya pakai pada suatu saat, kemudian saya memakai riwayat yang lain pada suatu saat, meniru Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sampai di sini sudah selesai kitab Ta'awud, kita lanjutkan kitab Taubah, kitab tentang tobat. Dan tobat itu artinya kembali setelah kita berbuat maksiat lalu kembali ke jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadliha dan fadilahnya wa sa'ati rahmatillahi dan luasnya rahmat Allah wa ghairi dzalika dan lain-lain. Inabah itu juga tobat, tetapi kata guru saya Syekh Abdul Hadi Kharsah, inabah itu adalah taubah ba'da taubah. Tobat setelah tobat. Nah, berarti inabah itu lebih dahsyat atau lebih utama daripada taubat. Babun fil amri bit taubah. Bab perintah untuk bertobat. Fadhal. Siapa ini? Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Dan ini merupakan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan aksar min sab'ina marrah. Lebih banyak daripada 70 kali riwayat Imam Bukhari. Nah, ini adalah tafsirannya 100 kali. Dan ini sudah difatwakan oleh para ulama-ulama kita bahwa istighfar itu termasuk wirid asas. Wirid asas yaitu wirid pokok yang harus kita baca setiap hari. Kalau tidak dibaca setiap hari maka kita rugi sendiri. Nah, kata guru kami Syekh Yusri, waalaikumsalam, wirid asas ada 3. Yang pertama istighfar karena dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Yang kedua selawat karena banyaknya fadilahnya. Dan siapa yang setiap sore dan pagi membaca selawat 10 kali maka mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kata beliau wirid asas itu adalah tahlil karena tahlil adalah afdalul dzikri, zikir yang paling utama. Ya, maka kalau bisa kita membaca 3 wirid asas ini setiap hari lebih utama daripada 1 dari 3 tersebut. Ya, sehingga kalau beliau memberikan tugas kepada murid-muridnya, semua yang ngaji sama beliau, wirid asas harus dilakukan. Kalau 1 hari tidak dilakukan, maka jadi PR atau numpuk pada hari berikutnya. Babun fil haddi fit bit taubah. Bab hasungan untuk bertobat. Fadal. An Harith bin Syuaib qala dakhultu ala Abdillah a'utuhu wa huwa maridun hatta sami'tu hadisan an nafsihi wa hadisan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu asyaddu farhan fi tawbati abdihi mu'min min rajulin fi ardi tawiyatin mahlakatin ma'ahu rahilatuhu. Tawiyatin itu adalah padang pasir, mahlakatin yang membinasakan karena nggak ada air, nggak ada apa-apa. Alaiha tu'anuhu wa sarabuhu panama fastaiqadha wa qad haba fatalabaha hatta turakahu al-'adl maqala arji'u ila makani alladhi kuntu fihi fa'anam ata'am fawada'aru sahu ala sa'idihi liyamutah fastaiqadha
wa indahu rahilatuhu alaihi zaduhu wa ta'amuhu wa syarab. Wallahu asyaddu farahan fi taubatil abdil mu'min min hada fi rahilatihi wa zad. Ya, jadi sukanya Allah kepada taubat seperti itu. Nah, sukanya orang ini sampai digambarkan dalam hadis dia salah dalam pengucapan, yaitu mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, saking senangnya. Nah, saking senangnya sampai hilang akal begitu, itu Allah lebih suka daripada orang tersebut. Dan hadis tersebut sekaligus menunjukkan bahwa orang salah ucap kalau tidak disengaja itu tidak berdosa sama sekali. Kaidahnya mengatakan maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Maksud dari tujuan dari ucapan itu sesuai dengan tujuannya si pengucap. Kalau dia mengucapkan salah maka tidak dianggap salah atau tidak dianggap berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hadis sebelumnya saya kelewatan sami'tul agharra. Nah, al-agharr ini namanya Abu Muslim al-Agharr. Babun fi sidqi bit taubah, bab jujur dalam bertobat, wa qawlihi azza wa jalla wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu. Tiga orang yang ditinggalkan. Ditinggalkan di sini maksudnya bukan ditinggalkan perang ya, tapi ditinggalkan dari menerima tobat kepada diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya khulifu itu diundurkan masa tobatnya sampai 50 hari. Ini hadisnya panjang sekali, sehingga seperti yang dulu-dulu hadis yang panjang kita lewati. Dan ceritanya sudah masyhur sekali, antum sudah tahu semuanya sampai berhalaman-halaman itu kan. Nah, itu langsung lanjut hadis berikutnya 19. Adapun mufradatnya insyaallah nanti saya kirim lewat WA saja. Oh, belum dikirim. Lupa berarti. Karena di sini kan nggak ada internetnya. Nah, kalau mau ngirim harus ke studio dulu. Nah, saking itu malah lupa jadi. Dulu yang itu yang apa? Muzarin ya. Baik, insyaallah Muzarin saya kirim juga. Bab qalbu li taubah, bab diterimanya taubat mimman qatala mi'ata nafsin, dari orang yang membunuh 100 nyawa. Artinya semua dosa itu bisa ditaubati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Itu surat Az-Zumar ayat 53. Sehingga jelas sekali innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Abi Sa'id bin Al-Khudri anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala qadibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin faqala la faqatahu fakam mala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa ma yaqulu bainahu wa baina taubati intalib ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah azza wa jalla fa'budillaha ta'ala ma'ahum. Ini menunjukkan fadilahnya berteman dengan orang-orang baik dan menunjukkan fadilahnya orang alim sehingga dia bisa menyelesaikan masalah. Orang abid nggak bisa menyelesaikan masalah. Fadal. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu sawin fantalaqa hatta ida nasofa tariqa atau bil mautu fakta somat bihi malaikatul rahmati wa malaikatul adabi. Jadi nama-nama malaikat perlu dikumpulkan ya. Ada malaikat azab, malaikat rahmat dan sebagainya. Fadal. Faqalat malaikatul rahmati ja'ata iban mukbilan biqalbihi ila Allah azza wa jalla. Wa qalat malaikatul adabi innahu lam ya'mal khairan qattu. Fa'atahul malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainakum. Ini malakunnya saya cari nggak dijelaskan oleh para ulama atau belum saya temukan ya. Siapa malaikat ini nggak tahu. Fadal. Faqala fi suma baina ardaini wa ila ayyatihima kana adna fahuwa laku
faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada faqabadat bi malaikati rahmah qala qatadatu faqala al-hasanu dzikira lana annahu lamma ata'i mautu sana'a bisadrihi. Na'a bisadrihi, dia maju dengan dadanya. Yang dimaksud Al-Hasan ini Hasan Basri, sehingga ini riwayatnya kan mursal ya. Dzukira lana, disebutkan kepada kami, enggak jelas siapa yang menyebutkan. Tapi riwayat ini sahih marfu' pada riwayat Imam Muslim yang lain, bukan yang jalur ini. Bahwa jarak antara perbedaan antara bumi pertama yang dia tinggalkan dengan yang dituju itu cuma shibrun, satu jengkal saja. Itulah yang dimaksud na'a bisodrihi. Ya. Dia maju dengan dadanya ya satu jengkal itu. Itu pun setelah Allah mengatakan kepada bumi yang dia tinggalkan, taba'adi, menjauhlah kamu. Kemudian bumi yang dia tuju Allah katakan taqarrabi. Jadi dua kali Allah memberikan kebaikan kepada dia. Yang pertama Allah suruh bumi itu untuk menjauh dan yang satunya untuk mendekat. Terus yang kedua satu jengkal aja sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal belum sampai. Padahal jaraknya cuma satu jengkal saja. Itu semuanya sahih marfu. Adapun di sini hadisnya ringkasan dan tidak sahih karena dzikra lana ini mursal. Bab man taba qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Bab orang yang tobat sebelum terbit matahari dari barat, maka Allah pun menerima tobatnya. Qadar. Hadis ini menjelaskan surat Al-An'am ayat 158, yaitu Allah mengatakan yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Kalau sudah sebagian tanda kiamat datang, maka yang belum iman mau iman enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud tatlu asy-syamsu min maghribiha ini. Bab qabuli taubah min musii'il lail wan nahar. Bab diterimanya tobat dari orang yang berbuat jelek di waktu malam maupun di waktu siang. Fadhal. Nabi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil yabsutu yadahu bil nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga menerima tobat setiap saat. Dan sekaligus menunjukkan adanya sifat yad atau tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan anggota tubuh ya, karena kalau kita mengatakan tangannya Allah adalah anggota tubuhnya Allah, berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan manusia. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, pemahaman salaf seperti ini pemahaman salaf yaitu sahabat tabi'in, itu tidak bisa memahaminya orang-orang yang berakidah Asy'ariyah. Termasuk saudara kita Ustadz Abdul Samad ya kan mazhabnya memang Asy'ari. Itu memahami gini ini nggak bisa. Karena saya lihat ceramahnya itu, kalau tangan kan tangan berarti kan anggota tubuh. Loh, kamu mengatakan tangan berarti anggota tubuh ini berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sudah ada kaidah laisa kamitslihi syai'. Nah, maka kalau salaf tidak mengartikan tangan dengan artian apapun kecuali ya arti asalnya tangan. Tapi tidak pernah mengatakan tangan itu adalah anggota tubuh. Tangan itu anggota tubuh itu kalau kita ya. Kalau Allah karena kita nggak tahu, ya sehingga kita tidak mengetahui tangan itu bagaimana nggak tahu. Maka jangan mengatakan kecuali apa yang Allah katakan. Allah katakan tangan, tangan. Tapi Allah tidak pernah katakan anggota tubuh, jangan katakan anggota tubuh. Sehingga menurut akidah salaf bahwasanya orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah itu sebelum dia mentakwil itu sudah terjerumus di dalam mentasbih atau menyerupakan Allah. Muncul dalam benaknya tangan itu adalah anggota tubuh. Nah, ini itu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Baru kemudian dia mentakwil supaya tidak begitu maka ditakwili saja tangan itu misalnya kekuasaannya gitu. Nah, maka tidak pernah muncul takwil kecuali setelah adanya tasbih. Nah, itu tidak ada dalam Islam dalam akidah salaf tidak ada seperti itu. Sudah kita ucapkan seperti yang diucapkan Allah dan Rasul tanpa ditakwil, tanpa ditafsir-tafsiri. Babun fi khufranidz dzunub, bab diampuninya dosa-dosa. Betul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi laula tudnibu ladahaqallahu bikum wala ja'a bi qaumin yudnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum.
Dalam riwayat yang lain, yudhnibun kay yaghfira lahum. Jadi diciptakan orang-orang yang berdosa tujuannya ya supaya Allah mengampuni. Karena Allah Maha Pengampun. Dan para ulama menjelaskan, kenapa sih Allah menghendaki seperti ini? Kalau kalian tidak ada yang berdosa, maka kalian akan dihilangkan oleh Allah. Allah ganti makhluk-makhluk yang punya dosa. Nah, kenapa harus begitu? Nah, sudah dijawab juga oleh para ulama. Yaitu karena kalau manusia ini tidak punya dosa sama sekali, itu malah bisa memunculkan sikap yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ujub. Dia menganggap dirinya yang sempurna sehingga malah ujub. Nah, sehingga malah menghancurkan seluruh amalnya. Tapi kalau orang yang punya dosa, kemudian dengan sebab dia melakukan dosa itu melihat dirinya rendah, sehingga dia terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki diri. Nah, orang-orang seperti itu yang senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia mengetahui dosa-dosanya, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Adam, seandainya beliau tidak berdosa, tidak akan jadi nabi. Tapi justru karena dia itu berbuat dosa, akhirnya diturunkan ke bumi, malah jadi nabi. Tsumma ijtabahu. Kalau tidak diturunkan ke bumi, tidak ijtabahu, tidak akan menjadi seorang nabi. Karena itu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang ini mulia, tapi awalnya dijerumuskan dalam dosa. Nah, tapi kita jangan milih yang begitu ya. Terserah Allah terhadap kita bagaimana, tapi maksudnya kita ambil hikmah dari dosa yang dilakukan oleh orang muslim adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki diri atau menghantarkan dia kepada kondisi yang baik. Babun fi sa'ati rahmatillahi ta'ala wa annaha taghlibu ghadabah. Bab luasnya rahmat Allah dan dia itu mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Qala Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam, lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi ala nafsihi wa huwa mawdu'un indahu. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Di sini kalimatnya taghlibu atau ghalabat, itu mengalahkan. Dalam lafal yang lain apa? Tasbiqu, mendahului. Kalau taghlibu ini lafalnya sahihain Bukhari Muslim. Kalau tasbiqu atau sabaqat itu riwayatnya Imam Bukhari. Inna rahmati sabaqat ghadabi atau ghalabat ghadabi. Nah, yang ghalabat atau taghlibu ini yang sahihain. Kalau tasbiqu atau sabaqat itu yang Bukhari saja. 1994, fadhal. Innalillah. Ta'tifu kasih sayang. Maka sama ya ta'atafu dengan yatarahamun dan disebutkan dua kali itu untuk mubalaghah. Dan itu kebiasaan orang Arab menyebutkan mubalaghah dengan cara dua lafal yang maknanya sama tapi lafalnya berbeda. Betul. Ini menafsirkan Ar-Rahmanir Rahim. Kalau Ar-Rahman itu adalah untuk semua makhluk, Ar-Rahim untuk kaum mukminin saja. Maka para ulama tafsir mengatakan Ar-Rahman itu adalah ismun khasun bisifatin ammatin. Kalau Ar-Rahim sebaliknya, ismun amun bisifatin khasatin. Rahman itu adalah nama yang khusus untuk Allah saja, manusia nggak boleh disebut Rahman. Kemudian sifatnya umum, yaitu merahmati semua makhluk. Kalau Ar-Rahim malah ismun am, boleh untuk manusia, boleh. Tetapi sifatnya khusus, yaitu wa kana bil mu'minin rahima. Allah hanya rahmat kepada, rahim hanya kepada kaum mukminin. Kemudian mi'ata rahmah, ini sebagian ulama menjelaskan ini lit takfir, yaitu menunjukkan banyak, tidak terbatas 100. Babun fima indallahi ta'ala minar rahmati wal uqubah. Bab apa yang ada di hadapan Allah berupa rahmat dan siksaan. Fadhal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamul mu'minu ma indallahi minal 'uqubati ma tan'a bi jannatihi ahadun
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan juga dahsyatnya siksa Allah. Inna batsya rabbika lasyadid. Babun Allahu arhamu bi ibadihi minal walidah bi waladiha. Bab Allah itu lebih rahmat kepada hambanya daripada ibu kepada anaknya. Fadhal. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala qadim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila mar'atun min as-sabi Tabtaghi maksudnya tabtaghi waladaha. Kemudian dimahdzuf. إذا وجدت صبيا في السبع أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. Ya, jadi sambil mencari anaknya, kan dia lihat bayi-bayi yang lain. Nah, meskipun dia bukan bayinya, tapi saking sayangnya kepada anak kecil, dia langsung menyusui. Padahal yang dicari adalah anaknya. Nah, sambil mencari-cari apa? Dia menyusui semua bayi yang ada. Fadhal. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi mar'atan tariqatan waladaha finnar. Qulna la wallahi wa hiya taqdiru ala alla tatrahaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Babun la yunjiya ahadan amaluhu. Tidak akan menyelamatkan seseorang amal dia. Maksudnya menyelamatkan dari neraka. Fadhal. Aisyah anha kanat taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru. Nah, ini sudah dibahas dulu ya. Saddidu itu dari kata-kata sadat, yaitu sawab. Jadi beramallah yang tepat, yang sesuai ajaran Nabi SAW. Kalau qaribu itu adalah muqarabah, yaitu sedang-sedang. Sebagaimana kalimat muqaribul hadis. Perawi muqaribul hadis yang sedang-sedang. Ya, tidak dhaif juga tidak dhaif dahsyat juga tidak thiqat dahsyat. Maka tengah-tengah, sedang-sedang. Betul. Innahu la yudkhilal jannata ahadun amaluhu. Qalu wa anta ya Rasulullah qala wa la ana illa an yatawalladani Allahu minhu khabir. Wa'lamu anna ahabbal amali ila Allahi atwamuhu wa inqala. Amal tidak bisa menyebabkan masuk jannah. Sementara Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah jannah dengan sebab amal kalian. Nah, maka itu maksudnya adalah perantara saja. Artinya begini, ketika kita beramal, Allah kemudian menurunkan rahmat. Nah, setelah menurunkan rahmat, barulah kita masuk surga. Karena sil'atallahi ghaliyah. Dagangannya Allah sangat mahal, tidak cocok atau tidak selevel dengan kita bayar dengan amal kita. Adapun fungsinya amal di dalam surga itu adalah menetapkan derajatnya surga. Walikullin darajatum mimma amilu. Maka derajatnya tinggi atau bawah itu sesuai dengan amal masing-masing. Babun ma ahadun asbaru ala adza minallahi azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar terhadap gangguan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Ini kalau kita ambil pelajarannya, kita melakukan tugas kita tanpa peduli apa sikap orang kepada kita. Guru tugasnya mengajar kan. Nah, ada muridnya yang bandel. Nah, itu jangan menyebabkan kita jadi nggak mau ngajar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya Allah itu ya memberi rezeki kepada makhluknya, memberikan afiah, meskipun didurhakai atau didustakan, masih tetap saja memberikan rezeki. Ini kalau kita bisa amal ikhlas sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini sangat bagus sekali, pasti disukai oleh Allah karena meniru sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan para ulama mengatakan Allah menyukai sifat-sifatnya dan Allah menyukai orang-orang yang yattasif bi sifatihi. Babun ma ahadun aghyar min Allah azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang lebih ghairah atau cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun ahabba ilaihi al-madhu min Allah azza wa jalla min ajli dhalika mataha nafsahu wa laisa ahadun aghyara min Allah azza wa jalla min ajli dhalika harramal fawahisha
وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسول. Ya, jadi 3 hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian, sehingga orang-orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang paling afdal pada hari kiamat, sebagaimana riwayat Tabarani, afdalul ibadi yaumal qiyamati alhamdun. Kemudian yang kedua, sangat pencemburu Allah itu, yaitu ketika seorang hamba melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, sangat suka Allah itu menyampaikan uzur atau alasan. Nah, maka turunnya kitab dan rasul, jumlah kitab 100 kitab, 104 kitab, jumlah rasul 315 rasul, itu semuanya karena Allah menyampaikan alasan. Kalau nanti kalian kafir, ya saya berhak untuk menyiksa. Itu alasan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa. Fadal. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. innallaha yagharu wa innal mu'min Fadal. yagharu wa ghairatullah ayat yang mu'min ma harama alaih. Babun fin najwa wa taqriril abdi bidzunubihi. Bab tentang najwa, bisik-bisik. Yang dimaksud adalah nanti di bawah ya, bisik-bisik Allah kepada hambanya yang mukmin. Wa taqriril abdi, dan menyebabkan mengaku seorang hamba bidzunubihi terhadap dosa-dosanya. Jadi Allah nanti akan menyuruh atau mentakrir hamba, menyuruh hambanya untuk mengakui dosa-dosanya. Fadal. Sallallahu alaihi wasallam. Kanafahu sitrahu, tutupannya. Ya tadi takrir itu dari kata-kata yuqarriruhu ini. Hal ta'rifu maksudnya apakah kamu tahu dosa ini? Ya disebutkan dosa ini, dosa itu. Fayunada bihim, maka diserukan terhadap mereka. Yang menyeru ini para nabi, sebagaimana disebutkan pada surat Hud ayat 18. Wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Berkatalah para saksi, mereka lah orang-orang yang dusta atas nama penuh mereka. Nah, para tafsir ulama mengatakan ashhad itu maksudnya para nabi. Babun taqrirun ni'am yaumal qiyamah 'alal kafir wal munafiq. Bab disuruh mengakuinya nikmat besok pada hari kiamat terhadap orang kafir dan orang munafik. Jadi kalau orang mukmin disuruh mengakui dosa. Tapi kalau orang munafik dan kafir malah disuruh mengakui nikmat, karena mereka tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fadal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال تضرون في Enggak ada halnya, hal tudorruna enggak. Tempat saya ada. Dan tudorrun ini kalau dibaca dengan tasydid dari kata-kata doror. Jadi tudorirun, kalian saling memadoroti. Apakah kalian saling memadoroti ketika melihat matahari? Enggak perlu saling memadoroti, karena matahari kita lihat dari manapun itu tampak. Sehingga enggak perlu saling desak-desakan atau saling debat ini tampak atau tidak tampak. Ya, semua orang pasti melihat ketika matahari muncul. Kalau dibaca tudorun tanpa tasydid, maka dari kata-kata doir. Dan doir itu maknanya doror. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, la doir, tidak ada madarat. Nah, maka kalau dibaca tudorun, apakah kalian dimadoroti? Maksudnya, apakah ketika kalian melihat matahari itu susah, termadoroti atau susah? Ya, ya nggak mungkin kita susah dalam melihat matahari. Tapi maknanya dua-duanya hampir sama. Fadhal. في الظهيرة ليست في سحابة قالوا لا قال فهل kalau buahnya ada pari. Oh ya.
فهل تضرون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال هو الذي نفسي بيده لا تضرون في رؤية ربكم عز وجل إلا كما تضرون في رؤية أحدهما قال فيلقى الأبد فيقول أي فل Ay fulu ay fulan. Tarhim. ألم أكرمك وأسوّدك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربأ. Terasu kamu menjadi pemimpin, watarba, dan dari kata-kata rubu yaitu mengambil seperempat, karena biasanya dulu pemimpin itu dikasih bagian seperempat dari harta yang masuk ke negaranya. Betul. فيقول بلى أي ربي قال فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثانية فيقول أي فل ألم أكرمك وأسوّدك Sawidka sayyid, ya, menjadikan tokoh. وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى يا ربي فيقول أفظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول فإني أنساك كما نسيتني ثم يلقى الثالثة فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع قال فيقول ها هنا إذا قال ثم يقول له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه ويختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وإدامه انتقي. Ya, fakhidhi, paha itu bisa bicara, daging bisa bicara, tulang bisa bicara. Ini yang pertama disebutkan paha itu dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim, ada perkataan Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan inni ahsabu awwala ma yantiqu minhu fakhidhuhul yumna. Saya mengira bahwa yang pertama kali bicara dari anggota tubuh manusia adalah pahanya yang kanan. Nanti silahkan dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya. Karena kita temukan waktu itu ketika ngaji tafsir Ibnu Katsir. Fadhal. فتنطق فخذه ولحمه وإدامه بعمله وذلك ليؤذر من نفسه Liyu'dzira liyuzilal udhra, untuk melenyapkan alasan. Jadi yu'dzira itu bukan menyampaikan alasan, tapi malah melenyapkan alasan. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه يسخط Yaskhatullahu, الله عليه. ya, sebagai fa'ilnya. Ya, jadi munafik asalnya dia bohong. Kemudian setelah diberikan saksinya tadi, maka nggak bisa berkutik lagi. Nah, maka sifatnya orang munafik itu adalah suka berbohong sampai di akhirat pun dia berbohong. Sebagaimana disebutkan pada akhir Mujadalah. Wa yahlifuna lahu apa? Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka yahlifun, apa itu ayatnya? Kama ha? Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Fayahlifuna lillahi kadziban kama yahlifuna lakum kadziban fid dunya. Maka adatnya dibawa sampai ke akhirat. Dan semakna dengan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Yang di dunia ahli ma'ruf, maka di akhirat kan, atau di surga pun juga jadi ahli ma'ruf. Babun fi syahadati arkanil abdi yaumal qiyamati bi amalih. Bab persaksian dari anggota tubuh hamba pada hari kiamat dengan amal-amalnya. Fadhal. كن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدري مما أضحك قال قلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تذكرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فإني لا أجيد على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيد
وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيحتم على في ويقال لأركانه اكتفي قال فتمسك بأعمالكم فتمسك بأعمالكم قال ثم يخلى بينه وبينه قال فيقول حسنا لكن وسكا فأنكن كنت أنادي. Bu'dan diartikan dua ya. Jauh, yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau halakan, itu binasa. Fabu'dan lil qaumidz zalimin dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ada yang mengartikan binasa, ada yang mengartikan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun suhqan artinya sama dengan bu'dan tapi asyaddu. Jadi suhqan itu asyaddul bu'di, jauh yang lebih dahsyat lagi. Makanya suhqan munculnya setelah bu'dannya. Enggak bisa dibalik. Suhqan wa bu'dan ya. Kebalik malah. Bu'dan wa suhqan, karena urutannya bu'dan itu yang biasa, kemudian suhqan lebih dahsyat lagi. Dalam Al-Qur'an juga ada fasuhqan li ashabis sa'ir. Babun fi khasyatillahi azza wa jalla wa syiddatil khawfi min iqabihi. Bab takut kepada Allah dan sangat dahsyat takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya beliau adalah semacam mengingkari akidahnya orang-orang sufi yang sesat atau yang salah, yang mengatakan ibadah kepada Allah hanya karena cintanya, bukan karena cari surganya, bukan karena takut nerakanya. Nah, kalau ulama-ulama ahli hadis mengatakan tiga sifat ini semuanya harus ada pada hamba. Diibaratkan seperti burung, harus ada kepala dan ada sayap kanan, sayap kiri. Maka kepalanya itu mahabbahnya kepada Allah, sementara sayap kanan, sayap kirinya khauf dan rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil semuanya menunjukkan hal itu. Disuruh cinta Allah, disuruh takut kepada siksa Allah, disuruh untuk mencari jannah Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tadi ada unadil ya. Unadil itu membela, nidal. Babun fi khasyatillah. Fadal. Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam qala qala rajulun lam ya'mal hasanatan qattu li ahlihi idza mata fa'aduhu nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Idru taburkanlah atau terbangkanlah. Wallahi la in qadarallaha alaihi la yu'adzibannahu adaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Falamma mata rajulu fa'alu ma amarahu fa'amara Allahul barra fajama'a ma fihi wa amara al-bahra fajama'a ma fihi summa qala lima fa'alta hadha qala min khasyatika ya rabbi wa anta a'lam fa ghafarallahu lahu. Ini akidahnya salah nih ya. Karena menganggap bahwa Allah tidak qadir, padahal Allah itu qadir. Tetapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang akidahnya salah pun masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan tidak syirik atau kafir. Kalau syirik atau kafir enggak ada ampunan sama sekali. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh para ulama, inilah akhiru ahlil jannati dukhulan. Orang yang terakhir kali masuk surga ya orang ini. Maka jangan melihat, wah enak diampuni oleh Allah, disiksa dulu di neraka. Kalau melihat cerita ini kan, wah penak ya, nah, aku pengen ngono ya. Disiksa dulu itu. Babun fiman adznaba tsumma astaghfara rabbahu azza wa jalla. Bab orang yang berdosa kemudian minta ampun. Fadhal. Naba abdul dampan qala Allahumma firli dambi qala ta'ala dam annaba abdi dampan alima annahu rabban yaghfiru damba aw kuntu dambi thumma hada fa'al naba qala ya rabbi yaghfirli dambi qala ta'ala di أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يغفر ويكون في الذنب
ثم أنت النبأ فقال أي ربي يغفر لي ذنبي قال تبارك وتعالى ألم أعطي ذنبا أن مغفورا يغفر ذنبا ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت قد غفرت لك. Ini ya, tafadhal. قال فقلت لا أدري قال بالثالثة على طبيعة اعمل ما شئت. Ini jangan disalahpahami dia meremehkan dosa, tidak. Karena kalau dipahami dia meremehkan dosa, itu orang munafik. Dan orang munafik tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang ngerti dosa, tapi kalah dengan syahwatnya. Karena manusia ini isinya 3, kata para ulama. Dia punya ruh, dan ruhnya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat taat kepada yang menciptakannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memiliki syahwat. Nah, syahwat ini sifatnya kebalikannya, yaitu suka maksiat atau mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal mana yang lebih kuat. Kalau kuat ruhnya, dia akan banyak berbuat baik. Kalau kuat syahwatnya, dia akan banyak berbuat maksiat. Nah, tambah satu lagi, yaitu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qalb atau hati. Maka para ulama sufi ini ya mengatakan manusia isinya 3, qalbun, ruhun, nafsun. Qalbun hati, ruhun roh, kemudian nafsun yaitu apa? Hawa atau hawa nafsu atau keinginan. Adapun orang munafik meremehkan dosa, itu hadisnya dalam Sahih Bukhari dari perkataan Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan bahwa orang munafik dengan orang mukmin itu bedanya, kalau mukmin melihat dosa seperti gunung yang ditaruh di atas kepalanya, dia khawatir akan kejatuhan gunung. Kalau munafik melihat dosa itu seperti kadzubab, mislah dzubab, seperti lalat yang nemplek di hidung, kemudian digusah akan selesai. Nah, maka kalau ini ditafsiri, ini meremehkan dosa, itu enggak benar. Ini berarti munafik dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang kalah dengan syahwatnya. Babun fi man asaba dzanban tsumma tawadda'a wa shalal maktubah. Orang yang melakukan dosa kemudian wudu dan salat fardu. Fadhal. Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa nahnu qu'udun ma'ahu idh ja'a rajulun faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma a'ada faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya fasakata anhu wa uqimatis sholatu falamman sharafa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Umamah fattaba ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sharafa wattaba'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anduru ma yaruddu 'ala ar-rajuli falahiqa ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ini asabtu haddan fa'timhu alayya faqala Abu Umamah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aita hina kharajta min baitika alaysa fatawadda'ta fa ahsanta wudu'a qala bala ya Rasulullah qala thumma shahidtu sholata ma'ana faqala na'am ya Rasulullah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah qad ghafara laka hattaka aw qala dhanbaka. Ini hadisnya ini muskil karena hukuman had itu tidak gugur dengan dosa-dosa besar, itu tidak gugur dengan salat dan sebagainya. Dan itu sudah ijma bahwasanya hukuman had tidak bisa gugur dengan salat. Maka menurut Imam Nawawi tafsir yang benar untuk hadis ini adalah haddaka, itu maksudnya adalah maksiataka atau dzanbaka. Adapun Nabi mengatakan haddaka, kenapa? Karena orangnya datang mengatakan asabtu haddan. Dia menganggap ini perbuatannya sudah kena hukum had, tapi sebenarnya belum kena hukum had. Jadi dia enggak paham bahwa hukum had itu tidak untuk semua dosa. Anggaplah misalnya dia mencium perempuan gitu ya. Nah, setelah itu merasa wah ini dosa besar nih, saya harus dihukum had. Nah, padahal yang dihukum had hanya zina saja. Tapi ada juga sebagian ulama yang menafsirkan ini ya hukum had secara umum itu yang kita kenal itu
Nah, kalau dipahami seperti itu, maka harus ada jawaban. Kok bisa sholat menggugurkan hukuman had ini gimana? Nah, maka jawabannya adalah katanya karena dia tidak menafsirkan apa sih hukuman apa perbuatan dosa yang sudah dia lakukan itu apa. Dan Nabi SAW tidak mau bertanya supaya menutupi maksiatnya tersebut. Tapi seandainya dia ngomong, ya Rasulullah saya zina, oh nggak mungkin dijawab oleh Nabi, udah sholat udah selesai. Tapi lebih bagus tafsiran yang pertama tadi dari Imam Nawawi rahimahullah. Babun yaj'alu likulli muslimin fida'un minan nar minal kuffar. Bab dijadikan untuk setiap orang muslim tebusan dari kalangan kafir dari neraka. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir hadis kita baca fikakuka minan nar, maka tafaulan mudah-mudahan semua kita mendapatkan keselamatan dari neraka dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada tambahan silakan nih.